Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Bab 206 sampai bab 210, dari buku yang kedua. Bab 206, ambil risiko, meluncur di puncak kristal surgawi. Mo Xie, Chu Mu terkejut. Ia menatap Mo Xie dengan kaget, yang telah melompat kembali ke medan perang. Roh Chu Mu terhubung dengan roh Mo Xie, dan dia tentu tahu apa yang akan dilakukannya. Saat ini, Raja Hantu tahap ke-8 berada di atas mereka, dan serangannya sulit untuk dilawan. Dengan sedikit saja kecerobohan, seseorang bisa kehilangan nyawanya. Bahkan jika Chu Mu tidak menginginkan Raja Hantu, dia sama sekali tidak akan membiarkan Mo Xie pergi dan mengambil risiko. Mo Xie tidak mendengarkan perintah Chu Mu. 9 ekor peraknya yang panjang seperti awan yang menggulung dan halus. Tubuh peraknya yang indah muncul dengan aneh di belakang Jenderal Batu yang kokoh. Ketiga Jenderal Batu kokoh itu yakin bahwa Mo Xie ingin melarikan diri, dan mereka tidak menyangka bahwa rubah neraka berekor 9 api kerajaan ini akan tiba-tiba kembali. Reaksi mereka, dengan gerakan mereka yang lambat, setengah ketukan lebih lambat dan mereka tidak dapat mengimbanginya. Tubuh perak Mo Xie melesat melewati 3 Jenderal Batu kokoh dan langsung muncul di depan Raja Hantu tahap ke-5 dan ke-8. Tatapan jahat. Pupil mata perak Mo Xie melepaskan cahaya, dan gelombang mental dahsyat menyerbu ke dalam dunia mental Raja Hantu. Pikirannya telah menderita akibat tekanan kumus sebelumnya dan sekarang menghadapi kendali mental Mo Xie, sedikit kekacauan segera muncul dalam kesadarannya. Ilusi. Mo Xie berlari dengan kecepatan penuh. Tubuh peraknya tiba-tiba berubah menjadi 5 ilusi, dan dia menemukan Raja Hantu, memanfaatkan ketidakhadirannya. Chu Mu mengangkat kepalanya, dan memperhatikan 5 ilusi Mo Xie saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Teknik ilusi Mo Xie meningkat 1 tingkat lagi, dan secara mengejutkan dia mampu terbagi menjadi 5 sosok. Teknik ilusi Mo Xie memiliki sifat menyerang, dan jika dia terbagi menjadi 5 ilusi, itu berarti kerusakan serangan cakar api kerajaannya akan meningkat dan begitu pula kemampuan menghindarnya. Wuh! Teriakan panjang ekor 9, menangis bagaikan bayi. Cahaya bulan keperakan menyinari tubuhnya, semakin menonjolkan kehormatan dan kesombongan rubah neraka ekor 9 milik Mo Xie. Esensi bulan. Efek cahaya bulan menyebabkan kekuatan Mo Xie langsung naik ke fase ke-7, dan 9 ekornya yang indah bagaikan gelombang laut berwarna putih keperakan yang berputar-putar. Raja Hantu tahap ke-5 dan ke-8 juga tidak melakukan apapun untuk bertahan. Karena tidak menggunakan teknik apapun, ia sepenuhnya tersapu oleh ekor Mo Xie. Tubuh Raja Hantu tahap ke-5 dan ke-8 mencapai hampir 4 meter, dan beratnya bahkan lebih mengejutkan. Namun, dibandingkan dengan kekuatan 9 ekor dari rubah neraka berekor 9 api kerajaan tahap ke-7, itu tidak ada apa-apanya. 9 ekor panjang perak Mo Xie menjadi sangat fleksibel saat mereka menari-nari. Sambil menggendong Raja Hantu, dia melompat ke tanah puncak gunung. Tubuh Raja Hantu itu sepenuhnya terikat, dan tubuhnya yang penuh kekuatan tidak dapat melepaskan diri dari 9 ekor panjang Mo Xie yang lentur. Ia ditarik paksa dari puncak gunung. Tindakan Mo Xie sangat tiba-tiba, dan selama seluruh proses, tindakannya begitu halus dan cepat sehingga Chu Mu bahkan tidak menyadari bahwa dia akan mengambil risiko seperti itu. Selain itu, ketiga Jenderal Batu Kokoh yang menghalangi dan Raja Hantu fase ke-8 yang melihat ke bawah hanya menyaksikan penyelesaian serangan mendadak ini. Cahaya bulan berwarna perak terpancar ke dinding puncak gunung, dan Mo Xie yang bebas dan santai menggunakan 9 ekornya untuk menyeret Raja Hantu tahap ke-5 dan ke-8. Dia terus berlari menuruni gunung tanpa menoleh ke belakang. Tubuhnya benar-benar seperti telah jatuh, dan bulunya yang berwarna perak berkibar melawan angin. Wuh! Mo Xie berteriak ke arah Chu Mu beberapa kali, menyuruhnya lari cepat. Chu Mu tertegun, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia dengan ngeri menemukan bahwa penguasa puncak kristal surgawi sedang mencengkeram pedang lengkungnya saat melompat turun dari ketinggian 1000 meter. Sosoknya yang besar kebetulan menyelimuti dirinya dan kepala White Nightmare. Mimpi buruk putih, ayo berangkat. Chu Mu jelas tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menyuruh White Nightmare membawanya pergi. Chu Mu saat ini tidak memiliki kekuatan jiwa lagi,
dan pada dasarnya tidak dapat berubah menjadi setengah iblis. Selain itu, setelah dia menggunakan transformasi setengah iblis belum lama ini di keluarga besar Chu, Litua telah dengan serius memperingatkan bahwa dia tidak dapat berubah menjadi setengah iblis atau jiwanya akan terluka parah. Tidak. Raungan mengerikan menembus kabut yang melingkari puncak gunung. Kabut itu menekan lapisan demi lapisan, dan saat Cumu melihat sosok hitam yang agung dan agung itu, jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Mimpi buruk putih menyerang Cumu, melompat dari benteng gunung. Angin dingin yang menggigit menghantam tubuh Cumu, membentuk efek siulan di telinganya. Nong. Raungan kemarahan yang tak tertandingi terdengar sekali lagi. Kali ini, suara itu tampaknya menyampaikan perintah, yang secara tak terduga menyebabkan seluruh puncak kristal surgawi meletus dalam kekacauan. Aduh. Aduh. Ya. Ketika suara Raja Puncak Kristal Surgawi bergema, raungan hewan peliharaan jiwa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar dari dalam beberapa ribu meter puncak kristal surgawi. Suara-suara itu bergema di tengah-tengah pegunungan yang tak terbatas, dan butuh waktu lama sebelum mereka berhenti. Raungan kemarahan terus berlanjut. Merasa bahwa setiap hewan peliharaan telah dibangkitkan oleh Raja Hantu fase ke-8 ini, Cumu merasakan bencana besar akan segera terjadi. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus melarikan diri kemana. White Nightmare, kau pimpin jalan. Cumu melompat ke tubuh Mosie dan berbicara kepada White Nightmare. Karena sudah membuat Raja Hantu benar-benar marah, dan karena dia sudah menculik Raja Hantu tahap kelima, satu-satunya pilihan Cumu adalah mengambil risiko ini. Mosie, tarian api di langit. Hal tersulit yang harus dihadapi di seluruh puncak kristal surgawi adalah Raja Hantu fase ke-8, namun, ia tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Jika mereka terus menuruni puncak gunung, mereka akhirnya akan ditangkap oleh Raja Hantu. Saat ini, mereka hanya bisa melarikan diri di langit. Mosie menggunakan tarian api dan saat dia jatuh, dia berlari menuruni gunung. Seperti bintang jatuh berwarna perak, dia turun secara diagonal ke pegunungan yang luas. Puncak kristal surgawi merupakan habitat bagi banyak kelompok hewan peliharaan yang bisa terbang. Saat Mosie melangkah ke udara, dia langsung dikepung oleh sekelompok besar burung meteor. Yi. Wah. Suara mereka seperti guntur. Kemampuan terbang burung meteor lebih rendah daripada hewan peliharaan jiwa bersayap lainnya, tetapi ketika sekelompok besar dari mereka terbang bersama, seolah-olah batu-batu individu telah berkumpul untuk membentuk gunung besar dan bergerak ke arah mereka. Tekanan berat semacam ini dapat menyebabkan hati seorang pengecut hancur. Tidak. Ketika White Nightmare melihat sekelompok besar burung meteor hitam dan menindas terbang ke arah mereka, ia berteriak panik. White Nightmare seringkali meremehkan beberapa soul pet yang kuat, tetapi jika ia bertemu sekelompok soul pet yang jumlahnya sangat banyak hingga sulit dihitung, ia bahkan tidak memiliki sedikit pun kemauan untuk melawan. Bahkan mengabaikan mimpi buruk putih, ketika Cumu melihat ratusan ribu burung meteor terbang ke arahnya, dia hanya bisa terus tertawa getir. Dia tidak tahu apakah risiko Mosie sepadan atau tidak. Tentu saja, karena Mosie telah mencuri Raja Hantu, Cumu tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini, hal yang paling mendesak adalah melarikan diri dari tempat ini. Langit tinggi di atas sana dan daratannya luas. Tirai kegelapan dihiasi dengan bintang-bintang dan bulan perak yang megah tergantung di langit, memancarkan cahaya perak ke pegunungan langit berwarna yang gelap gulita. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang-bintang, dua bola api berwarna berbeda menarik ekor panjang yang tak tertandingi di udara. Ketika mereka melesat melintasi tirai kegelapan yang pekat, mereka seperti dua bintang jatuh yang bersinar paling terang, elegan dan beragam. Puncak Gunung Surgawi berbatasan dengan bukit-bukit yang masih dianggap relatif datar. Saat ini, ia tidak tergesa-gesa, tetapi kecepatannya lebih cepat daripada Mosie dan saat berlari, ia masih berbicara omong kosong kepada Cumu. Bab 207, Pengejaran Jiwa Raja yang Menakutkan. Beng. Tanah mulai bergetar seiring dengan larinya Raja Hantu. Raja Hantu tidak bisa terbang, jadi ia terus jatuh di sepanjang sisi gunung. Ketika Cumu dan hewan peliharaan jiwanya mendarat di tanah, Raja Hantu juga mendarat di kaki gunung.
Setiap langkah penuh dengan kekuatan saat melangkah maju. Raja Hantu fase ke-8 sepenuhnya tertutupi oleh kristal batu hitam. Raja Hantu adalah pemilik seluruh gunung kristal surgawi. Ketika ia muncul di kaki gunung, ribuan hewan peliharaan jiwa yang tinggal di sekitar area itu langsung hidup kembali. Keributan yang berisik itu secara simfoni bergabung dalam malam yang kacau, bergetar di seluruh pegunungan. Puluhan ribu hewan peliharaan jiwa berkumpul dalam satu pasukan dan mensubscribe channel novel Donghua dengan tanah longsor bagaikan tsunami, berlari menuju Cumu. Di belakang mereka, seolah-olah seluruh tanah telah runtuh. Batu-batu besar itu seperti pasir saat menutupi langit. Ketika jatuh, mereka akan menghancurkan petak-petak besar hutan batu, penuh dengan kekuatan penghancur. Cumu tentu saja merasakan banyaknya hewan peliharaan jiwa yang menutupi langit dari belakang. Pada saat ini, Cumu akhirnya menyadari mengapa banyak pelatih hewan peliharaan jiwa telah mencapai Master Roh, tetapi tidak pernah memiliki hewan peliharaan jiwa peringkat raja. Hewan peliharaan jiwa peringkat raja yang dapat ditangkap seringkali dilindungi oleh penguasa suatu wilayah. Jika seseorang ingin menangkap hewan peliharaan jiwa seperti itu pasti akan membuat penguasa marah. Dan kemarahan penguasa ini seringkali dapat memobilisasi puluhan ribu kelompok hewan peliharaan jiwa. Kekuatan pasukan hewan peliharaan jiwa seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dihentikan oleh siapapun. Cumu sudah siap untuk menyerah, tetapi kepribadian Mosie bahkan lebih keras kepala daripada Cumu, yang akhirnya secara tidak sengaja menyebabkan keributan sebanyak ini. Untungnya, efek cahaya bulan membuat kekuatan bertarung Mosie agak pulih, memungkinkannya untuk menggunakan kecepatannya untuk bermain kejar-kejaran dengan kerumunan besar hewan peliharaan jiwa. Atau faktor bahayanya memang akan lebih besar. Mengendarai binatang impian berjubah ungu miliknya, wajah mungil Ye Qingzi juga pucat. Awalnya ia mengira bahwa 800 pengawal batu licik dan pengawal batu kokoh sudah menjadi penghalang. Tetapi ia tidak menyangka bahwa Cumu akan menarik keluar begitu banyak hewan peliharaan jiwa. Faktor bahayanya jelas tidak lebih rendah dari serangga iblis surgawi yang mereka temui di keluarga besar Chu. Binatang mimpi berjubah ungu milik Ye Qingzi telah diperkuat, dan telah mencapai tahap keempat fase ke-7. Setelah dilatih dengan darah nomaden, kecepatan binatang mimpi berjubah ungu ini juga tidak lambat, hampir tidak mampu menahan hewan peliharaan jiwa di belakangnya untuk mengejar. King Li, yang sebelumnya telah melarikan diri, kini tengah melarikan diri di gunung yang dingin ini dengan Purple Lightning Devil miliknya, yang hampir tidak dapat menahannya lagi. Ketika ia berbalik dan mendapati bahwa hampir seluruh gunung kristal surgawi tertutup debu batu kuning, ia mulai gemetar ketakutan saat ia memacu Purple Lightning Devil miliknya dengan sekuat tenaga. Berharap agar ia dapat melaju lebih cepat. Gunung dan bumi bergerak, badai gunung kristal surgawi muncul, menyebabkan semua gunung di dekatnya mulai ribut. Hewan peliharaan jiwa unsur yang tak terhitung jumlahnya menjadi tidak bijaksana saat pasukan hewan peliharaan jiwa berdatangan. Klan hewan peliharaan jiwa yang lebih lemah bahkan mulai bermigrasi ke tempat lain. Hewan peliharaan jiwa yang tersebar semuanya bersembunyi di gua mereka, tidak berani berkeliaran di luar. Di sebuah gunung 5 km di sebelah selatan Gunung Kristal Surgawi, sekelompok pelatih hewan peliharaan jiwa berdiri di puncak gunung dan melihat ke arah posisi puncak kristal surgawi. Apa yang terjadi di sana? Seorang pelatih hewan peliharaan jiwa setengah baya membuka mulutnya untuk bertanya. Entahlah, kurasa pasukan hewan peliharaan jiwa sedang mengamuk. Seorang pria muda menatap gunung di kejauhan dan berkata, "Omong kosong, bagaimana mungkin gunung kristal surgawi runtuh, coba kulihat." Pelatih hewan peliharaan jiwa wanita yang sedikit lebih tua adalah saudara perempuan dari pemuda itu. Dan dia menegur pemuda itu karena berbicara omong kosong. Pelatih hewan peliharaan jiwa wanita ini sering berjalan-jalan di wilayah ini. Meskipun dia belum pernah berjalan ke dalam jangkauan gunung kristal surgawi, dia kurang lebih tahu tentang gunung tersebut. Tempat-tempat seperti gunung kristal surgawi selalu memiliki makhluk tingkat raja yang sangat kuat, jadi tidak mungkin terjadi wabah hewan peliharaan jiwa. Lagi pula, tidak banyak yang berani benar-benar membuat marah pemilik gunung kristal surgawi. Saat berjalan menuju puncak gunung, pelatih hewan peliharaan jiwa wanita itu memancarkan teknik jiwa penglihatannya dan melihat ke arah gunung kristal surgawi. Awan kuning besar menutupi langit yang jauh,
menghalangi bintang-bintang dan bulan serta menyelimuti tanah. Dalam kabut yang gelap, samar-samar terlihat banyak sekali organisme yang berlarian di sepanjang wilayah di luar puncak kristal surgawi. Di depan pasukan hewan peliharaan jiwa yang tak terbatas, sebuah bayangan hitam melangkah di atas pegunungan yang lebih pendek, terus melompat. Setiap lompatan panjangnya hampir 100 meter dari jarak ini, masih mengejutkan untuk dilihat. Itu benar-benar tak terhentikan. Melihat pemandangan ini, pelatih Soul Pet wanita itu langsung menarik napas dalam-dalam. Dari apa yang dilihatnya, Soul Pet yang menghancurkan gunung-gunung pendek dengan larinya itu tampak sangat mirip dengan dua patung di samping pintu-pintu gunung langit berwarna. Yang paling menonjol adalah pedang melengkung yang penuh dengan kekuatan kristal batu. Ada apa? Pria parubaya itu tampaknya adalah pemimpin tim ini. Dia tidak memiliki teknik jiwa untuk melihat jauh, jadi dia hanya bisa membuka mulutnya dan bertanya kepada pelatih hewan peliharaan jiwa wanita. Pelatih hewan peliharaan jiwa wanita itu menarik kembali teknik jiwanya, tetapi hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Baru ketika pemimpin itu bertanya untuk kedua kalinya, dia berkata dengan sedikit bingung, Saya pikir seseorang telah memancing keluar Raja Gunung Kristal Surgawi. Pemilik Gunung Kristal Surgawi. Bagaimana mungkin? Belum lagi kekuatan raja. Hanya hewan peliharaan jiwa tak terbatas dari Gunung Kristal Surgawi adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh orang normal. Pria parubaya itu segera menggelengkan kepalanya. Menunjukkan keraguan. Aku juga melihat 3 pelatih hewan peliharaan jiwa di depan Raja Gunung Kristal Surgawi. Sepanjang malam, pegunungan di sebelah timur puncak Kristal Surgawi dirusak oleh pasukan hewan peliharaan jiwa. Amukan hewan peliharaan jiwa yang mengerikan itu menghancurkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya dan membentang lebih dari 10 km. Menyebabkan bentangan gunung langit berwarna ini menjadi kekacauan, seolah-olah kiamat telah tiba. Sepanjang malam, Mosie dan Night Thunder Dream Beast milik Cumu telah melampaui jangkauan normal mereka dan mengerahkan potensi terbesar mereka. Berpacu dengan Raja Fase ke-8 yang merupakan inkarnasi Malaikat Maut. Sepanjang jalan, gunung-gunung pendek runtuh, gua-gua runtuh, dan tanah retak terbuka. Pelarian yang menakutkan seperti itu juga merupakan pengalaman pertama Cumu. Ye Qingzi, yang terpengaruh oleh Cumu, juga berlari dengan lesu. Sepanjang jalan, dia juga berganti-ganti antara 2 hewan peliharaan jiwa tercepat, binatang impian berjubah ungu dan binatang hitam pengadilan perang. Berkali-kali, dia harus kembali memperlebar jarak di bawah tebasan pedang mengerikan dari Raja Hantu. Cahaya pagi pun datang. Seberkas sinar matahari jatuh miring di pegunungan bergelombang Colored Sky Mountain, memberikan warna yang sempurna pada tanah yang membentang ratusan kilometer. Memperlihatkan medan perang yang rusak dan benar-benar kacau. Di sebelah timur pegunungan terdapat sebuah jalur air yang mengalir dari sebuah gunung tinggi menuju gunung langit berwarna. Jalur air ini terkadang tipis seperti aliran sungai kecil, terkadang tebal seperti sungai yang masuk ke lautan, dan terkadang menurun dengan cepat, menciptakan air terjun seperti Bima Sakti. Di bawah saluran air yang seperti air terjun, Cumu dan Ye Qingzi duduk di pantai dangkal dengan wajah penuh tanah. Pakaian Cumu compang camping, banyak luka tipis, dan banyak noda darah. Rambut hitam legam Ye Qingzi tersangkut pasir. Wajahnya yang putih dan montok juga dipenuhi banyak noda kecil. Mulutnya sedikit terbuka saat dia terengah-engah dengan lembut. Di belakang Cumu, Mosie yang nekat berbaring di atas batu halus, benar-benar kelelahan. Matanya yang seperti kacang almond tertutup, namun 9 ekornya yang panjang masih menahan hewan peliharaan jiwa tangguh setinggi 4 meter yang ditutupi batu gelap yang kokoh. Apakah Patuali akan kehilangan jejak kita? Setelah menarik napas beberapa kali, Ye Qingzi akhirnya membuka mulutnya untuk bertanya. Ye Qingzi masih memiliki ketakutan yang tersisa di hatinya. Bagaimanapun, Cumu dan dirinya dikejar oleh Raja Hantu tahap ke-8 selama 1 malam penuh. Sepanjang malam, keduanya tidak beristirahat. Itu tidak akan terjadi. Cumu menggelengkan kepalanya. Kecepatan dan kemampuan bersembunyi Litua bahkan lebih kuat dari Mosie, jadi bagaimana mungkin dia bisa kehilangan jejak King Li? Iblis petir ungu milik King Li terluka. Meskipun ia lolos dari amukan pasukan Gunung Kristal Surgawi, untuk mencapai kota langit berwarna akan memerlukan beberapa hari lagi.
Kita hanya perlu mencapai kota langit berwarna sebelum dia, kata Cumu. Raja Hantu benar-benar mengejar Cumu. Bagaimanapun, Cumulah yang mencuri Raja Hantu tahap kelima dan kedelapan. King Li telah menyadari hal ini, dan lolos dari serangan pasukan yang mengerikan. Kau benar-benar pemberani. Ye Qingzi berbalik untuk melihat Raja Hantu yang terikat erat oleh Mo Xie dan berkata dengan ringan. Cumu hanya bisa tertawa getir dan melihat Mo Xie yang sedang tertidur lelap. Cumu telah berencana menyerahkan Raja Hantu karena dia tahu itu adalah wilayah kekuasaan Raja Hantu. Jika mereka membuatnya marah, kejadian mengerikan seperti itu pasti akan terjadi. Ini adalah obat kekuatan jiwa tingkat ke-7 yang dapat meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan jiwamu sekitar 50%. Ambillah dan segera tanda tangani kontrak dengan Raja Hantu itu sehingga kita dapat menuju ke kota langit berwarna. Ye Qingzi menyerahkan sebotol kecil kepada Cumu dan berkata, obat pemulihan kekuatan jiwa. Cumu menatap cairan biru yang diserahkan Ye Qingzi dan tampak terkejut. Cumu mengetahui obat pemulihan stamina, kekuatan mental, luka, penyakit status, dan sebagainya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang obat pemulihan kekuatan jiwa. Selama pertempuran, setiap teknik jiwa yang dilancarkan oleh pelatih hewan peliharaan jiwa memerlukan perencanaan yang matang, karena begitu ia kehabisan kekuatan jiwa, ia tidak akan dapat mengganti hewan peliharaan jiwa. Ini berarti bahwa kekuatan jiwa sangat penting dalam pertarungan. Di antara banyak obat-obatan, hanya obat yang meningkatkan pemulihan kekuatan jiwa yang sangat langka. Jadi, ketika Ye Qingzi mengatakan obat pemulihan kekuatan jiwa, Cumu tentu akan merasa itu aneh. Ini adalah obat kekuatan jiwa yang hanya guruku dan beberapa guru jiwa lainnya yang memiliki resepnya. Efek sampingnya adalah, semakin sering kamu menggunakannya, semakin lemah efeknya. Obat ini sebagian besar ditujukan bagi mereka yang belum pernah meminumnya sebelumnya dan membutuhkannya untuk keadaan darurat. Kamu dapat menggunakannya dengan mudah. Jika kamu merasa tidak perlu, kamu juga dapat menolak untuk meminumnya. Ye Qingzi melihat bahwa Cumu ragu-ragu dan berkata dengan ringan. Aku tidak mencurigaimu, aku hanya tidak menyangka kau bisa meramu obat yang sangat berharga seperti itu. Cumu mengerti arti di balik kata-kata Ye Qingzi dan segera menjelaskan. Bab 208, Menangkap Perang, Pertempuran dengan Raja Hantu Bagian 1. Cumu tentu saja mempercayai Ye Qingzi, tetapi dia merenungkan sebuah pertanyaan. Kekuatan jiwa seorang pelatih hewan peliharaan selalu sangat terbatas dan berharga. Jika ada obat pemulihan kekuatan jiwa di pasaran, masih banyak orang yang rela menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Sama seperti saat menghadapi Raja Hantu sebelumnya, jika dia masih memiliki kekuatan jiwa, Cumu tanpa ragu akan bergabung dengan mimpi buruk putih lagi dan menjadi setengah iblis. Dengan begitu, mereka mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik dan tidak akan ditempatkan dalam situasi yang sulit. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika satu obat pemulihan kekuatan jiwa harganya 40.000 koin emas, Cumu tetap akan membelinya dalam sekejap mata. Jika bahkan Cumu, seorang pelatih hewan peliharaan jiwa yang kekurangan uang, bersedia menghabiskan uang sebanyak ini untuk satu botol, maka tidak perlu dikatakan lagi berapa banyak orang kaya di dunia hewan peliharaan jiwa yang bersedia membayarnya. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Ye Qingzi sebelumnya, jelas bahwa hanya ada sedikit orang yang tahu cara membuat obat kekuatan jiwa ini. Itu berarti, bagi mereka yang bisa membuatnya, mereka bisa meminta harga selangit dan mendapatkan keuntungan besar dari obat pemulihan kekuatan jiwa. Apapun yang kau lakukan, ekspresimu selalu sama. Ye Qingzi memutar matanya ke arah Cumu dan berkata. Perkataan Ye Qingzi membuat Cumu malu, dan kehilangan kata-kata untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sebelumnya dia ingin bertanya lebih banyak tentang obat pemulihan kekuatan jiwa ini, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, bahkan jika dia bertanya, Ye Qingzi tidak akan mengatakannya. Memang, ketika Cumu menutup matanya dan memasuki meditasi, dia jelas dapat merasakan kekuatan jiwanya pulih 50% lebih cepat dari biasanya. Cumu tahu bahwa obat semacam itu bisa dianggap sebagai harta karun. Dan Ye Qingzi, yang bisa meramu obat ini, bahkan lebih merupakan entitas unik di antara para guru jiwa. Biasanya,
Cumu membutuhkan 2 malam meditasi untuk memulihkan diri dari kelelahan total kekuatan jiwanya hingga penuh. Bermeditasi dari fajar hingga tengah malam hampir tidak dihitung sebagai 1 malam meditasi. Dengan kecepatan pemulihan normal Cumu, itu akan memulihkan sekitar 40% kekuatan jiwanya. Namun, setelah memakan obat Ye Qingzi, Cumu memulihkan 60% kekuatan jiwanya. Dengan situasi Cumu saat ini, setiap solpet yang dipanggilnya menghabiskan sekitar 10% dari kekuatan jiwanya. Teknik jiwa tingkat ke-7 membutuhkan sekitar 10%, dan 20% terakhir adalah kuncinya. Lagi pula, tidak peduli apakah itu digunakan untuk mengganti solpet atau mengeluarkan teknik jiwa yang kekuatannya dapat melampaui tingkat ke-8, itu dapat menentukan pertempuran. Begitu kekuatan jiwanya pulih 60%, jantung Cumu mulai berdebar kencang, karena di hadapannya ada seorang ahli jiwa peringkat raja. Mo Xie melihat Cumu berjalan mendekat dan membuka matanya yang panjang, mengeluarkan panggilan kecil kepada Cumu. Mo Xie, kau bisa melupakannya, kata Cumu pada Mo Xie. Mo Xie menoleh dengan penuh tanya ke arah Raja Hantu, yang sudah lama terbangun dan tampak khawatir. Meskipun Raja Hantu baru berada di tahap ke-5 dan ke-8, kekuatan bertarungnya tidak lemah. Jika dia membiarkannya begitu saja, Raja Hantu mungkin akan memberontak. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Cumu menepuk kepala Mo Xie. Mo Xie menggoyangkan ekornya yang panjang dan kemudian akhirnya secara perlahan menarik kembali 9 ekor panjangnya yang membungkus Raja Hantu. Ukuran tubuh Raja Hantu dapat berubah. Dalam situasi non-pertempuran, ukuran tubuhnya kira-kira sebesar orang dewasa. Ia tampak seperti seorang jenderal dengan baju zirah pertempuran hantu berwarna gelap. Hanya berdiri di sana, ia masih memancarkan aura dingin seperti hantu. Tidak. Saat Mo Xie melepaskan ekornya, Raja Hantu tiba-tiba berdiri. Tubuhnya yang berwarna gelap benar-benar mulai terbakar dengan api hantu yang suram. Dan tubuhnya tumbuh setinggi 4 meter, pedang melengkung di lengannya bahkan mulai terbakar dengan energi tipe hantu. Aura hantu pemarah mulai memancar, dan Raja Hantu yang terbebas itu tampaknya ingin melampiaskan semua amarahnya. Mengayunkan pedang lengkungnya, ia ingin menebas Cumu dengan keras. Tidak. Tiba-tiba terdengar suara teriakan iblis. Iblis putih yang selalu berkeliaran di dekatnya tanpa disadari telah muncul di belakang Raja Hantu dan melihat bahwa Raja Hantu ingin menyerang Cumu. Kedua tangannya secara aneh terbenam ke dalam tubuh Raja Hantu dan mencengkeramnya sambil menarik dengan keras, menarik Raja Hantu ke tanah. Tidak. Temperamen White Nightmare itu nakal. Kalau dia tidak bisa melawan Raja Hantu tahap ke-8, tidak bisakah dia menindas Raja Hantu kecil ini saja? Setelah mengalahkan Raja Hantu, Iblis Putih itu langsung melangkah ke kepala Raja Hantu dan menyapukan api Iblis Putihnya ke seluruh penjuru, memadamkan semua api hantu yang mengamuk pada Raja Hantu. Api hantu yang membakar di Ghost King bukanlah tipe api, melainkan keadaan seperti api dari kebencian tipe hantu. Api hantu ini masih tipe hantu. Pada kenyataannya, api iblis jiwa White Nightmare juga tidak sepenuhnya bertipe api. Satu-satunya tipe api yang dimilikinya adalah kekuatan pembakarannya yang lemah. Bagian yang benar-benar kuat adalah api iblis jiwa yang mampu membakar jiwa. Api iblis jiwa ini berasal dari kekuatan misterius tipe lain, yang membuatnya lebih kuat dari api hantu. Maka, tak peduli seberapa besar sang Raja Hantu membakar rasa dendamnya, api hantu yang dipancarkannya sama sekali tak berguna melawan api iblis jiwa White Nightmare. Baiklah, Iblis Putih, pergilah bermain di tempat lain. Cumu melihat bahwa Iblis Putih ingin memamerkan kekuatannya lebih jauh dan memerintahkannya untuk pergi. Setan putih itu tentu saja merasa bosan. Ia perlahan melayang di samping Mo Xie yang masih mengantuk dan, seolah-olah sengaja memprovokasinya, ia menepuk kepala Mo Xie dan kemudian dengan cepat melayang jauh. Mo Xie mengabaikan Iblis Putih yang cacat mental itu, dan mengangkat telinganya sambil menatap Raja Hantu, bertanya-tanya apakah Cumu dapat berhasil menangkapnya. Setan putih itu benar-benar berusaha mencari masalah. Melihat Mo Xie tidak memperhatikannya, ia mengeluarkan Displacement Spectre dan muncul di belakang Mo Xie. Ia menggunakan tangannya untuk menarik ekor Mo Xie dan mengeluarkan serangkaian tawa nakal. Mo Xie membuka mulutnya dan memamerkan gigi-giginya yang tajam.
Dengan kibasan 9 ekornya, dia mencoba memukul setan putih yang menyebalkan itu. Iblis putih itu sudah bersiap, mengeluarkan displacement specter lagi untuk menghindari 9 ekor Mosie. Ia kembali berlari menjauh dan menunjuk Mosie sambil tertawa dengan serangkaian "Jie". Mosie terlalu malas untuk repot-repot dengan iblis putih yang bosan itu. Tubuhnya mulai terbakar dengan api kerajaan, dan saat api itu melesat naik, tubuh Mosie perlahan menyusut, akhirnya menjadi rubah neraka berekor 9 mini. Dia melompat ringan ke bahu Cumu dan mata peraknya jatuh pada Raja Hantu. Raja Hantu sudah bangkit dari tanah. Tampaknya tahu bahwa ia tidak sebanding dengan dua hewan peliharaan jiwa tingkat raja di samping Cumu, jadi bentuk tubuhnya telah kembali ke perawakan setinggi 2 meter sebelumnya. Pupil matanya menatap Cumu dengan marah. Mantra perjanjian jiwa dilantunkan perlahan, dan Cumu memulai perjanjian jiwa dengan Raja Hantu. Lingkaran biru perlahan mulai terbentuk dan menyelimuti Raja Hantu. Lingkaran biru itu tetap tidak bergerak di sekitar Raja Hantu. Raja Hantu tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan atau perlawanan, tetapi hanya menghentakkan kakinya, dan lingkaran jiwa yang dibentuk Cumu hancur seperti cermin. Sangat sombong, Raja Hantu ini tampaknya tidak ingin menyerah pada Cumu. Cumu tidak terburu-buru. Ia menatap Raja Hantu dan perlahan membuka mulutnya. Fase kelima, tahap ke-8, namun masih di bawah perlindungan orang lain, menjaga gunung kristal surgawi sungguh menggelikan. Hewan peliharaan jiwa tingkat raja sudah memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Mendengar kalimat Cumu ini, Raja Hantu langsung menjadi marah. Kedua pupil hantunya berubah menjadi pedang panjang yang menusuk ke dalam dunia mental Cumu. Bagaimana Cumu bisa takut dengan serangan seperti itu? Di bawah perlindungan ingatan jiwa, dia dengan mudah memblokir serangan mental Raja Hantu ini. Sambil tersenyum, Cumu melanjutkan. Menjaga gunung kristal surgawi secara statis tidak akan meningkatkan kekuatanmu. Sama seperti tadi malam, Raja Hantu tua itu. Jika dia benar-benar penguasa gunung langit berwarna, dia tidak akan membiarkanmu dicuri olehku. Dia juga tidak perlu berhenti begitu dia sampai di wilayah orang lain dan hanya melihatmu dicuri. Bahkan jika kejadian tadi malam tidak terjadi, bertahun-tahun kemudian, ketika kamu mewarisi puncak kristal surgawi dan memiliki keturunan, orang lain akan menerobos masuk dan kemudian giliranmu saat kamu melihat keturunanmu dicuri. Raja Hantu yang sesungguhnya harus memegang pedang rajanya dan menjelajahi dunia, tidak berdiam di gunung yang tampak megah tetapi sebenarnya mudah runtuh, mengawasi wilayah yang sempit. Dan tetap keras kepala. Raja Hantu tentu saja mengerti perkataan Cumu, dan Cumu dapat melihat bahwa perkataannya tampaknya telah menyentuh hati Raja Hantu. Cumu sebelumnya telah melakukan beberapa penelitian. Hewan peliharaan jiwa peringkat raja biasanya meninggalkan tetua mereka di fase ke-6 dan hidup mandiri, mencari wilayah mereka sendiri untuk diambil alih. Raja Hantu adalah hewan peliharaan jiwa teritorial. Tahap kelima tahap ke-8 adalah saat Raja Hantu dan hewan peliharaan jiwa peringkat raja lainnya benar-benar harus menghadapi fase pertempuran yang kejam. Karena, begitu mereka mencapai tahap ke-6, Raja Hantu Lama akan mengusir mereka keluar dari wilayah asal mereka untuk dilatih dan ditaklukkan. Aku tidak tahu berapa lama kau tinggal di Gunung Kristal Surgawi, tetapi aku yakin kau pasti jauh lebih tua daripada mimpi buruk putihku dan rubah neraka ekor 9 api kerajaanku. Pangkatmu sama, tetapi kekuatanmu jauh lebih lemah. Tidak masalah apakah kau tinggal di puncak Kristal Surgawi atau melawan dirimu sendiri, kau akan selamanya menjadi pangkat raja biasa. Jika kau menandatangani perjanjian jiwa denganku, aku bisa membuatmu jauh lebih kuat dari Raja Hantu tua itu. Dan, jika kau merasa cukup kuat dan ingin membangun wilayahmu sendiri, kau bisa pergi kapanpun kau mau, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Kata Cumu serius. Hewan peliharaan jiwa tingkat raja pasti tidak akan menandatangani perjanjian jiwa semudah hewan peliharaan jiwa biasa. Terutama tingkat raja tahap kelima tahap ke-8. Cumu harus mengguncang hati Raja Hantu. Tidak. Raja Hantu itu meraung dan mengarahkan pedang melengkungnya langsung ke arah Cumu, matanya mengawasinya. Ye Qingzi berdiri di sampingnya sambil menyaksikan bagaimana Cumu menangkap Raja Hantu. Ketika Raja Hantu itu meraung, Ye Qingzi tampak sangat terkejut. Tindakan Raja Hantu ini jelas ingin bertempur melawan Cumu. Bab 209, Menangkap Perang.
Pertempuran dengan Raja Hantu Bagian 2. Baiklah, aku akan melawanmu, jawab Cumu dengan lugas. Kedua matanya yang hitam menatap Raja Hantu, dan pupil matanya memancarkan niat bertarung yang kuat. Tidak mungkin, itu terlalu berbahaya. Ye Qingzi segera menggelengkan kepalanya. Jika berhadapan dengan Soul Pet lain, Ye Qingzi merasa bahwa dengan kekuatan Cumu, ia seharusnya dapat dengan mudah menghadapinya, bahkan tanpa Soul Pet. Namun, Cumu berhadapan dengan Ghost King peringkat Monark. Kekuatan bertarung Soul Pet peringkat Monark ini secara inheren kuat dan terlebih lagi, ia adalah Soul Pet yang sangat kuat di antara para Monark. Bertarung melawannya sendirian, Cumu pada dasarnya tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Jika aku tidak melakukan ini, maka dia tidak akan menyerah. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Cumu menatap Ye Qingzi dan berbicara padanya. Tapi bagaimana kalau kamu terluka? Kata Ye Qingzi dengan cemas. Setiap pelatih hewan peliharaan jiwa harus mengutamakan keselamatannya sendiri. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada pelatih hewan peliharaan jiwa lainnya dapat dengan mudah ditembus, dan kekuatan bertarung mereka akan sangat menurun. Bukankah kau juga di sini? Senyum mengembang di wajah Cumu. Senyumnya kurang ajar dan percaya diri, lebih jauh lagi membawa sedikit kesombongan. Tampaknya Cumu benar-benar berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Raja Hantu. Raja Hantu mengacungkan pedang lengkungnya, dan menatap Cumu dengan dingin. Ia telah memasang kuda-kudanya, dan ia seperti seorang pejuang yang sangat menghormati aturan pertarungan sambil menunggu Cumu membuat keputusan akhir. Cumu bersama Mo Xie mengawasinya saat dia berjalan menuju Raja Hantu. Dia berdiri 5 meter darinya. Jie. Mimpi buruk putih melihat bahwa Cumu akan melawan Raja Hantu, dan perlahan-lahan melayang dari jauh. Tampaknya sudah siap untuk menyatu dengan jiwa Cumu, lagi pula, tanpa transformasi setengah iblis, kekuatan bertarung Cumu sangat terbatas. Akan sangat sulit untuk mengalahkan pertahanan Raja Hantu yang sangat tinggi. Tidak perlu, lihat saja di pinggir lapangan. Cumu menggelengkan kepalanya dan menyuruh White Knight Mare dan Mo Xie pergi ke samping. Mimpi buruk putih mengeluarkan ekspresi kebingungan, tetapi karena Cumu telah membuat keputusan ini, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia melayang di samping Mo Xie dan berdiri diam di sana, ingin melihat bagaimana Cumu akan mengalahkan Raja Hantu ini. Ye Qingzi menggigit bibir merah mudanya pelan sambil berdiri di samping. Sepasang mata indahnya menatap Cumu dengan gelisah. Ye Qingzi tahu bahwa begitu kekuatan pelatih hewan peliharaan jiwa mencapai tingkat tertentu, bahkan tanpa hewan peliharaan jiwa, mereka akan memiliki sejumlah kekuatan bertarung yang pasti. Selain itu, bahkan beberapa pelatih hewan peliharaan jiwa tingkat pertama dapat menggunakan teknik jiwa yang memiliki kekuatan teknik tingkat ke-9. Dengan demikian, mereka benar-benar dapat membunuh hewan peliharaan jiwa yang lebih kuat secara instan. Namun, mayoritas pelatih Soul Pet dibatasi oleh kekuatan jiwa dan diri mereka sendiri. Terlepas dari pertahanan, kekuatan, atau kecepatan, mereka tidak dapat mencapai level Soul Pet. Kebanyakan pelatih Soul Pet memanfaatkan keuntungan, dan melepaskan teknik jiwa pada saat-saat krusial. Tidak ada pelatih Soul Pet yang akan berhadapan langsung dengan Soul Pet. Tindakan Cumu jelas-jelas untuk menaklukkan Raja Hantu. Namun, Ye Qingzi belum pernah melihat seorang pelatih hewan peliharaan jiwa bertarung secara langsung untuk menaklukkan hewan peliharaan jiwa, bertarung melawan Raja Hantu sendirian. Mari kita mulai. Cumu penuh percaya diri saat berbicara kepada Raja Hantu. Raja Hantu juga tidak sopan, dan pedang melengkung di tangan kanannya tiba-tiba memadatkan bola aura hantu hitam pekat. Aura hantu naik ke bagian melengkung pedang. Saat Raja Hantu mengeluarkan teriakan keras yang mengesankan, pedang panjang itu tiba-tiba menebas ke arah Cumu. Sebagai pelatih hewan peliharaan jiwa, komponen penting dari pertarungan adalah mampu melihat serangan musuh dengan jelas. Hanya dengan melakukan hal itu pelatih hewan peliharaan jiwa dapat membiarkan hewan peliharaan jiwanya mengambil tindakan balasan yang tepat. Kali ini, Cumu tidak memerintahkan hewan peliharaan jiwa untuk melakukan gerakan tertentu, sebaliknya, dirinya sendirilah yang bereaksi. Cumu juga memiliki kemampuan menghindar, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan Mo Xie.
Terutama serangan pedang lengkung yang telah menguncinya sepenuhnya, tidak semudah beberapa lompatan untuk menghindarinya. Chong Mei, ilusi. Mantra itu langsung selesai, dan tubuh Cumu segera berubah menjadi ilusi. Secara bertahap, 5 sosok Cumu muncul. Lama sekali. Pedang perburuan hantu berubah menjadi perburuan hantu yang mengerikan yang membuka mulutnya yang jahat dan tiba-tiba melahap 3 ilusi Cumu. Sebagian besar kolam semakin menghilang, membentuk jurang panjang yang memanjang lebih dari 50 meter jauhnya. Melihat Cumu meniru tekniknya dan menghindar dengan ilusi, Mo Xie langsung berteriak kegirangan. 9 ekor kecilnya melambai-lambai dengan menggemaskan saat dia tampak menyemangati Cumu. Ilusi itu menghilang, dan Cumu segera melantunkan mantra lagi. Saat Raja Hantu mengangkat pedangnya lagi, dia dengan cepat menyelesaikan teknik kedua. Murid darah yang kejam. Kedua matanya mulai berubah dan tubuhnya diselimuti oleh pakaian perang berwarna darah yang indah. Pakaian perang ini mewarnai seluruh tubuh Cumu dengan warna merah. Seolah-olah dia telah bermandikan darah merah yang memikat, memberi orang lain perasaan seperti iblis yang kuat. Mimpi buruk putih meniru bentuk fisik Cumu dan penampilannya tampak seperti Cumu yang terbakar dari kepala hingga kaki dalam api iblis putih. Dari waktu ke waktu, wajahnya akan menunjukkan wajah seperti iblis. Saat pupil darah kejam turun ke tubuh Cumu, Cumu tampak seperti mimpi buruk berwarna merah. Aura guru rohnya sepenuhnya dilepaskan dan dia secara tak terduga menunjukkan keagungan yang bahkan lebih kuat daripada hewan peliharaan jiwa. Aneh sekali, bukankah murid darah ganas hanya bisa digunakan pada hewan peliharaan berjenis binatang buas? Pupil mata Ye Qingzi yang indah menatap Cumu, yang bisa mewarisi efek murid darah ganas dan wajahnya menunjukkan ekspresi agak bingung. Murid darah yang kejam hanya dapat merangsang darah jenis binatang yang mengalir dalam hewan peliharaan jiwa. Pelatih hewan peliharaan jiwa dapat menggunakan atribut teknik jiwa apapun. Tetapi ini tidak berarti bahwa pelatih hewan peliharaan jiwa memiliki garis keturunan darah jenis binatang dan karenanya tidak dapat menggunakan kekuatan murid darah yang kejam. Pada akhirnya, Ye Qingzi hanya bisa menyimpulkan bahwa Cumu benar-benar main-main dan gegabah. Tidak, injak-injak raja. Raja hantu itu meraung saat kepalanya menunjuk ke udara. Kaki kanannya menghentak tanah dengan keras, menciptakan kekuatan penghancur yang mengerikan yang menyebar 10 meter ke segala arah. Cumu telah menyelesaikan penguatan murid darah yang kejam. Kedua kakinya ditekuk ke bawah dan kemudian dia tiba-tiba melompat ke atas, tanpa diduga melompat setinggi lebih dari 10 meter. Kedua tangannya memanjat cabang pohon yang menjulur dari dinding batu. Dengan menggunakan cabang pohon itu sebagai pegas, ia dengan lincah melompat ke cabang pohon yang tumbuh dari celah batu. Kemudian, dari atas, ia melihat ke bawah ke arah Raja Hantu. Bagaimana mungkin, melihat Cumu melompat begitu tinggi sekaligus, Ye Qingzi membuka mulut kecilnya karena terkejut. Kekuatan, kecepatan, dan pertahanan seorang pelatih Soul Pad jelas tidak dapat dibandingkan dengan Soul Pad. Melompat lebih dari 10 meter sekaligus bukanlah sesuatu yang bahkan dapat dilakukan oleh banyak Soul Pad tipe binatang tingkat komandan fase ke-6. Namun, Cumu telah meletus dengan kekuatan yang begitu mengejutkan, menunjukkan bahwa ia benar-benar telah menerima baptisan murid darah yang kejam dan memiliki sejumlah kekuatan tipe binatang. Ye Qingzi dapat dianggap telah pergi ke banyak tempat dan melihat banyak hewan peliharaan jiwa dan pelatih hewan peliharaan jiwa. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pelatih hewan peliharaan jiwa yang dapat menahan teknik penguatan yang digunakan pada hewan peliharaan jiwa. Pergerakan Cumu sangat lincah, dia melompat beberapa kali berturut-turut ke dinding gunung, menghindari 3 tebasan pedang Raja Hantu. Pedang Hantu Visi. Raja Hantu tiba-tiba menggunakan serangan jarak jauh yang besar. Ketika pedang lengkungnya menebas, puluhan pedang visi dengan mengerikan menyapu ke arah Cumu. Cumu melesat melewati tepi gelombang pedang dengan cara yang sangat mendebarkan, namun terlempar ke dalam air oleh energi gelombang pedang. Chong Mei, kecepatan ekstrim. Setelah melantunkan mantra, kecepatan Cumu tiba-tiba meningkat hingga 50%. Dengan kecepatan ini, ia mampu melangkah di permukaan air untuk sementara waktu. Kakinya bergerak lebih cepat dan setelah melangkah beberapa kali di atas air,
tubuhnya mendarat dengan goyang di batu paling tengah di kolam. Hah! Cumu menghela napas. Kekuatan serangan Raja Hantu sangat mengerikan. Tanpa efek murid darah yang kejam, Cumu tidak akan memiliki kecepatan untuk menghindar hanya dengan mengandalkan tubuhnya. Berbalik, Cumu menatap Raja Hantu. Matanya yang diwarnai oleh pupil darah yang kejam masih penuh dengan niat bertarung. Tidak. Di kolam, Cumu tidak punya tempat untuk menghindar. Raja Hantu mencengkeram pedang dengan kedua tangan dan energi tipe hantu dan tipe batu yang menutupi seluruh tubuhnya mulai menggulung. Tanpa diduga, sedikit guncangan terjadi di kolam air terjun ini. Sambil menggenggam pedang itu erat-erat, tenaga terkumpul pada pedang lengkung itu dan menebas bilah pedang itu secara diagonal. Energi pedang hitam dan coklat yang saling terkait membelah lengkungan pedang yang mengesankan. Energi itu benar-benar mengunci lokasi Cumu dan menyapunya dengan kejam. Setiap tempat yang dilewatinya hancur berkeping-keping, berubah menjadi ketiadaan dan air akan lenyap karena penguapan. Sua. Air terjun itu mengalir deras ke bawah dan ketika energi pedang ini menyapu, celah diagonal terbentuk di air terjun itu, memutuskan aliran air yang jatuh. Pangkat ke-8 semu mungkin. Serangan Raja Hantu, meski butuh waktu lama untuk terbentuk, mencapai kekuatan semu tingkat 8. Tahap kelima tahap ke-8, namun masih bisa menunjukkan kekuatan sudo tingkat ke-8. Bakat hewan peliharaan jiwa tingkat raja sungguh mengerikan seperti yang diharapkan. Ye Qingzi mengernyitkan alisnya, dan tatapannya terpaku pada ombak di kolam yang dihantam oleh pedang melengkung itu. Dia mulai mengkhawatirkan Cumu. Efek dari armor jiwa tingkat ke-6 Cumu hampir tidak bisa membuat pertahanannya mencapai tingkat ke-7. Namun, serangan Raja Hantu sudah mendekati tingkat ke-8 dan jika dia tidak menghindarinya, dia pasti akan terluka parah. Hu. Angin kencang kembali menghantam air terjun dan gelombang air kembali lagi ke kedalaman kolam dengan suara yang menggelegar. Sekawanan api iblis berwarna putih yang menyala tanpa suara muncul secara aneh di belakang Raja Hantu. Tiba-tiba, api iblis itu terbang ke udara dan di tengah-tengah api iblis berwarna putih itu, sosok merah darah Cumu perlahan muncul. Auranya persis seperti mimpi buruk, dan dia tampak seperti penuh dengan kejahatan abnormal dari mimpi buruk. Hantu perpindahan. Apa yang Cumu gunakan adalah teknik pertarungan baru yang belum lama ini dikuasai oleh White Nightmare, Displacement Spectre. Jie. Melihat Cumu menggunakan tekniknya, White Nightmare membuka bibirnya dan tertawa sinis. Chong Mei, menghancurkan hati. Tangan Cumu tiba-tiba berubah menjadi cakar iblis yang terbakar dengan api iblis berwarna putih. Cakar itu diam-diam memasuki tubuh Raja Hantu dari belakang. Tidak ada halangan, dan seolah-olah cakar iblis itu telah mencapai ruang hampa. Meskipun teknik Obliterating Heart yang ditiru oleh Chong Mei milik Cumu tidak seotentik ketika dia berada dalam keadaan setengah iblis. Itu sudah cukup untuk menghadapi Raja Hantu tahap kelima tahap ke-8. Bab 210, Pengakuan Raja Hantu. Obliterating Heart yang mengabaikan pertahanan adalah satu-satunya teknik Cumu yang dapat mengalahkan Raja Hantu. Pengalaman bertarung Raja Hantu tahap kelima dan ke-8 ini jelas kurang. Jantung pemusnah milik Cumu telah memasuki lokasi kristalisasi internalnya, dan cakar iblis mencengkeram jantung Raja Hantu dengan menakutkan. Udara dingin bertiup masuk, menghasilkan embun beku. Saat tangan Cumu mengulurkan tangan ke kristal internal Raja Hantu, lapisan embun beku menutupi kristal internalnya, menyebabkan jiwanya menggigil. Pergerakan Raja Hantu terhenti di tempat. Hewan peliharaan jiwa tingkat raja ini tahu bahwa organ dalamnya ada di tangan Cumu. Ia hanya perlu bergerak sedikit saja, dan kristal dalamnya akan langsung hancur. Kau kalah. Senyum sinis yang tidak biasa muncul di wajah Cumu. Kekejaman dari murid darah yang kejam perlahan surut dari mata merahnya, yang kembali ke warna hitam murni aslinya. Tidak. Pedang melengkung itu tertancap di tanah, Raja Hantu juga tahu bahwa ia benar-benar telah kalah dalam pertarungan ini, kalah oleh teknik aneh milik Cumu. Tubuhnya berdiri di tempatnya, dan Raja Hantu perlahan mengangkat kepalanya. Ia menatap puncak kristal surgawi yang berdiri sendiri di kejauhan dan tatapannya terus berubah. Cumu melihat bahwa Raja Hantu telah menyerah, jadi dia melepaskan tangannya. Dia menarik cakar iblisnya dari belakang jantung Raja Hantu dan mundur ke samping,
memberi Raja Hantu cukup waktu untuk berpikir. Ye Qingzi berjalan mendekati Cumu. Matanya yang indah menatapnya dengan sangat rumit, seolah-olah dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Ye Qingzi mengetahui bahwa Cumu memiliki teknik jiwa yang dapat meniru teknik apapun yang dimiliki hewan peliharaan jiwa. Menurut perkiraan Ye Qingzi, teknik jiwa Cumu, Chong Mei, dapat meniru teknik tingkat 7 ke bawah. Jika lebih tinggi, kecuali Cumu memiliki metode untuk meningkatkan teknik jiwa ini, teknik tersebut tidak dapat ditiru. Apa yang membuat Ye Qingzi merasa paling terkejut adalah bahwa Cumu dapat menanggung efek dari murid darah yang mengerikan. Mengapa murid darah kekerasan efektif pada tubuhmu? Tanya Ye Qingzi. Dapat dikatakan bahwa murid darah kekerasan yang efektif pada tubuh pelatih hewan peliharaan jiwa agak bertentangan dengan akal sehat. Aku juga tidak tahu. Sebelumnya aku mencobanya di saat kritis, dan tanpa sengaja menemukan bahwa Violet Blood Pupil dapat digunakan pada tubuhku, jelas Cumu. Tatapan mata Ye Qingzi masih sedikit aneh. Namun, karena Cumu tidak memberikan jawaban atas pertanyaannya, dia tidak melanjutkan bertanya. Agaknya, Cumu masih menyembunyikan beberapa rahasia yang belum pernah dikatakan sebelumnya. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Cumu mencoba menggunakan pupil darah kekerasan pada tubuhnya. Dia sendiri tidak yakin apakah akan ada efeknya pada tubuhnya. Transformasi Cumu menjadi setengah iblis didasarkan pada mimpi buruk putih sebagai cetak birunya. Mimpi buruk putih memiliki banyak atribut, termasuk tipe binatang buas, yang memiliki kekuatan dan kecepatan tirani yang tak tertandingi. Meskipun dia tidak berubah menjadi setengah iblis tadi, Cumu bisa merasakan bahwa tubuhnya sedikit berubah karena panas yang membakar jiwa. Oleh karena itu, dia mencoba menggunakan pupil darah yang kejam. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar akan meningkatkan berbagai aspek kemampuannya. Ini juga bisa dianggap sebagai penemuan yang tidak terduga olehnya. Tidak. Tiba-tiba, Raja Hantu itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga ke arah puncak kristal surgawi. Suara gemuruhnya bercampur dengan kekuatan mentalnya, dan suaranya seperti badai berwarna hitam yang menerjang puncak kristal surgawi. Cumu tidak mengerti kata-kata Raja Hantu, tetapi dari emosinya dia dapat menebak apa yang meraung ke arah puncak kristal surgawi dan senyum pun muncul di wajahnya. Akhirnya, Raja Hantu itu berbalik, dan pupil matanya yang berwarna hitam di balik baju besi ganda itu menatap Cumu. Ia perlahan mengangkat dan meletakkan kedua tangannya di atas gagang pedang melengkung di tanah. Akhirnya, kepalanya sedikit menunduk. Cumu tentu saja memahami maksud Raja Hantu. Sebuah mantra perlahan diucapkan dari mulutnya, dan lingkaran cahaya jiwa berwarna biru perlahan terbentuk yang menyelimuti tubuh Raja Hantu. Kali ini, sang Raja Hantu tidak melawan sama sekali, menerima perjanjian jiwa di jiwanya dengan tenang. Setelah menghubungkan jiwanya dengan Raja Hantu, lingkaran cahaya perjanjian jiwa itu perlahan menyusut, mengukir tanda di dahi Raja Hantu. Kemudian, perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuhnya, memasuki kedalaman jiwanya. Saat memasuki jiwa, Cumu dapat merasakan hubungannya dengan Raja Hantu. Pada saat yang sama, ia dapat merasakan intensitas emosi saat hewan peliharaan jiwanya menjadi hewan peliharaan jiwanya. Meskipun penuh dengan gerutuan dan kebencian, Raja Hantu tahu bahwa ia bukanlah lawan manusia ini. Jika ia tidak menyerah, ia akan mati. Meskipun Raja Hantu tidak takut mati, ia tidak ingin mati dengan cara yang menyedihkan. Ia lebih suka terbunuh di tengah pertarungan melawan segudang pasukan hewan peliharaan jiwa. Ia benar-benar menolak mati di tangan manusia dan hewan peliharaan jiwanya tanpa bisa melakukan apapun. Pengakuan adalah satu-satunya takdir Raja Hantu. Apa yang diberikan Cumu kepada Raja Hantu bukanlah dua pilihan, kematian atau pengakuan. Sebaliknya, ia telah memberikan Raja Hantu keinginan untuk menjadi lebih kuat. Ini juga merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh hewan peliharaan jiwa tingkat raja. Selamat, kamu telah memperoleh hewan peliharaan jiwa peringkat raja lainnya. Pelatih hewan peliharaan jiwa lainnya tidak akan bisa memperoleh ini seumur hidup mereka. Ye Qingzi tersenyum tipis saat dia berbicara dan menatap Cumu. Senyum mengembang di wajah Cumu, dan dia menatap Raja Hantu di depannya dengan penuh agresivitas. Hati dan darahnya kini berkobar dengan gairah. Belum lama ini,
dia bahkan telah menyerah pada mimpinya untuk menjadi pelatih hewan peliharaan. Sekarang, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia telah menangkap hewan peliharaan jiwa peringkat raja. Raja hantu tingkat raja adalah sesuatu yang 4 hingga 5 tahun lalu, Cumu bahkan tidak berani memikirkannya. Di seluruh wilayah Luo, bahkan tidak ada beberapa orang yang benar-benar berhasil mengendalikan hewan peliharaan jiwa tingkat raja. Namun, saat ini, dia telah menjadi pelatih hewan peliharaan jiwa yang mengendalikan 3 hewan peliharaan jiwa tingkat raja. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit diperoleh di antara banyak pelatih hewan peliharaan jiwa generasi lama. Saat kepercayaan dirinya membuncah, Cumu merasa seolah-olah mendengar kalimat yang lembut seperti angin. Suara ini bergema seperti mata air, dan sangat indah untuk didengar. Suara ini memberi orang lain perasaan tenang. Hanya saja, tidak peduli seberapa surgawi suaranya terdengar, suara ini terdengar, bagi Cumu, sangat menyayat hati, menghancurkan hati Cumu yang paling murni. Ketika dia menangkap Raja Hantu, kepercayaan dirinya yang dia rasakan kecil dan rendah di bawah kata-kata ini, dan secara bertahap mendekati arah yang lebih buruk. Ye Qingzi terus menatap Cumu. Dia sangat ahli dalam merasakan emosi orang lain. Dia mampu menangkap sedikit jejak sesuatu yang rumit di mata Cumu yang bersemangat. Tekad ini tersembunyi di tempat yang paling dalam, dan sepertinya ada sesuatu di dalam hatinya yang harus dia lakukan. Ada apa? Cumu menenangkan pikirannya. Sambil tersenyum tipis, dia menatap Ye Qingzi sambil mengajukan pertanyaan. Pipi Ye Qingzi memerah. Awalnya dia ingin menebak isi hati Cumu, tetapi siapa yang mengira dia akan pulih secepat itu. Terlebih lagi, dia sekarang menatapnya dengan ekspresi yang sedikit genit. Tidak ada, kamu memperoleh Raja Hantu, jadi kamu seharusnya benar-benar percaya diri dan bahagia. Namun, aku merasa ada banyak hal lain yang tersembunyi di dalam hatimu. Ye Qingzi juga orang yang tenang dan kalem. Rasa malu di wajahnya segera mereda dan ketika Cumu menanyakan sesuatu padanya, dia menjawab dengan emosi yang normal. Cumu tertawa sambil menatap Raja Hantu. Pandangannya kemudian jatuh pada tubuh Ye Qingzi. Bukankah kau pernah bertanya padaku sebelumnya bagaimana aku kehilangan jiwa? Kata Cumu perlahan. Tidak banyak orang yang layak mendapatkan kepercayaan penuh Cumu. Namun, setidaknya Ye Qingzi adalah salah satu dari orang-orang ini. Ye Qingzi mengangkat alis halusnya dan agak terkejut bahwa Cumu akan mengangkat masalah ini. Menurutnya, kehilangan jiwa adalah sesuatu yang tidak ingin diingat orang. Dengan karakter Cumu, mustahil baginya untuk membicarakan hal ini dengan mudah kepada orang lain. Terlebih lagi, jika dia yang mengangkat masalah ini, itu berarti orang ini telah mendapatkan kepercayaannya sepenuhnya. Meski ini tidak berarti bahwa pria itu mempunyai perasaan khusus terhadapnya, jika dia dapat dipercaya oleh pria yang dingin, bijaksana, dan tenang ini bisa dianggap suatu kehormatan besar. Itu adalah hewan peliharaan jiwa pertamaku, dia membelot. Kalimat yang dia ucapkan kepadaku merupakan pukulan telak bagi kepercayaan diriku. Aku tidak tahu apakah dia berpangkat komandan, berpangkat raja, berpangkat kaisar, atau bahkan berpangkat lebih tinggi. Tetapi aku tahu bahwa kecepatan evolusinya begitu cepat sehingga orang lain tidak dapat membayangkannya, kata Cumu. Kau terus-menerus memperbaiki diri karena dia. Kau terus-menerus menjadi lebih kuat sehingga suatu hari kau akan dapat membuktikan padanya bahwa kau tidak kecil dan lemah seperti yang dia yakini. Tanya Ye Qingzi sambil menatap mata Cumu. Cumu tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan satu-satunya alasan mengapa aku melatih diriku. Memahami Soulpad, mengendalikan Soulpad, menangkap Soulpad, dan mencari Soulpad pada dasarnya adalah kehidupan yang paling aku inginkan. Menjadi pelatih Soulpad terkuat adalah keyakinanku, dan keyakinan ini tidak akan berubah karena mereka yang mengkhianati atau mengangkatku. Keyakinan itu maha kuat. Cumu tidak merasa bahwa dirinya memiliki bakat atau keberuntungan yang jauh melampaui orang biasa. Bagi Cumu, satu-satunya hal yang membuatnya benar-benar merasa bahwa surga sedang memikirkannya adalah kedatangan Mo Xie. Lebih jauh lagi, jika Cumu telah dihancurkan oleh hewan peliharaan jiwa pembelot, jiwanya akan dirusak oleh mimpi buruk putih, atau dia telah menyerah pada keyakinannya. Dia tidak mungkin bertemu dengan Mo Xie yang mengubah takdirnya.
Semua ini didasarkan pada fakta bahwa Cumu tidak pernah menyerah pada keyakinannya, atau tekadnya untuk terus tumbuh lebih kuat. Ye Qingzi membuka mulutnya yang kecil. Setiap pelatih hewan peliharaan memiliki cita-citanya sendiri yang paling tinggi. Di masa lalu, ada banyak orang muda dan sembrono yang dengan sungguh-sungguh mengucapkan sumpah ini di depannya, namun mereka mengucapkan kata-kata sombong yang tidak didasarkan pada kenyataan. Mungkin Cumu hanyalah salah satu dari mereka. Ye Qingzi yang lebih dewasa dapat bersikap acuh tak acuh terhadap sifat pemarah seorang pria. Namun, entah mengapa, Ye Qingzi merasa bahwa Cumu bisa melakukan ini. Orang-orang yang mengkhianatiku pada akhirnya akan menerima hukuman, aku juga bukan orang yang berpikiran terbuka. Aku percaya bahwa jika dia mampu mencapai puncak hewan peliharaan jiwa dan aku tidak berhenti mendaki lebih tinggi. Akhirnya akan ada hari ketika aku bisa melihat sosoknya. Senyum jahat dan jahat perlahan muncul di wajah Cumu. Dia tidak akan membiarkan seorang pembelot menahannya. Namun, Cumu memang ingin bisa melihatnya di masa depan. Dia ingin melihatnya berdiri di depannya dengan ekspresi yang sangat terkejut dan bingung. Wajah yang aneh dan rumit ini akan muncul di wajahnya yang murni dan suci, dan pasti akan membuat Cumu tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.